Lo pernah ngalamin gak? Ketika lagi di ruang lab kampus sendirian, tiba-tiba ada suara seperti keyboard yang sedang mengetik sendiri. Padahal gak ada siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di History's Channel. Tempat bercerita di mana ketika misteri menjadi teror. Halo teman-teman History's Channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dengan rizki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini, gue akan menemani kalian dengan sebuah kisah dari sebuah kampus yang berada di Jakarta. Pada siang harinya, kampus ini kelihatannya biasa aja. Ramai, penuh tawa dan penuh dengan mimpi. Tapi saat malam turun dan lorong-lorongnya kosong, tempat itu berubah menjadi sebuah ruangan yang seperti menyimpan sesuatu. Nah, cerita ini mengisahkan tentang seorang mahasiswi, sebut aja namanya Nadia. Nadia ini, dia cuma berniat untuk kembali sebentar ke dalam kampus. Karena sesuatu barang yang menurutnya penting tertinggal di lab kampus. Ya, niat dia mah cuma sederhana. Dia balik ke kampus, terus ngambil barang yang tertinggal ya terus pulang. Tetapi teman-teman, pada malam itu di sebuah ruang lab yang gelap, terdengar suara ketikan keyboard yang sangat ramai. Ya, seperti puluhan orang yang sedang bekerja dalam diam. Nah, masalahnya nih, semua kursinya itu dalam keadaan kosong. Dan sejak saat itu, Nadia menyadari ada sesuatu di kampusnya yang masih tertinggal, bahkan ketika semua mahasiswanya udah pergi. Nah, siapkan diri kalian, tarik nafas pelan-pelan dan biarkan cerita ini membawa kalian masuk ke dalam malam yang gak seharusnya dihuni siapapun. Penasaran kan dengan ceritanya? Yuk, kita simak ceritanya. Nadia adalah mahasiswi tingkat akhir jurusan informatika. Tipe orang yang biasa begadang, akrab sama layar monitor, dan lebih sering dengar bunyi notifikasi dibanding suara orang memanggil namanya dari kejauhan. Minggu itu kampus sudah resmi libur semester. Gedung-gedung mulai sepi. Parkiran yang biasanya penuh dengan motor, pada malam itu cuma menyisakan beberapa kendaraan dosen kampus. Udara kampus terasa berbeda pada malam itu, lebih sunyi. Dan entah kenapa terasa seperti tempat yang bukan untuk manusia lagi.
Sore itu Nadia baru sadar kalau harddisk eksternalnya tertinggal di loker ruang lab komputer. Isinya sangat penting baginya, yaitu data skripsi, file project, dan bekap tugas-tugas kampus lainnya. Tanpa itu, dia bisa kehilangan berbulan-bulan kerja kerasnya. Karena tempat kosnya tidak terlalu jauh dari kampus, Nadia memutuskan untuk mengambilnya pada malam itu juga. Ia berpikir hanya sebentar saja. Langit sudah mulai gelap saat dia sampai. Lampu-lampu taman kampus menyala redup, sebagian berkedip seperti hampir mati. Angin malam berembus pelan, membawa bau tanah lembab dan daun kering. Gedung fakultasnya berdiri sunyi, menjulang dengan jendela-jendela gelap, seperti mata kosong yang memperhatikan siapapun yang datang. Nadia masuk lewat pintu samping yang memang sering tidak terkunci penuh. Lorong dalam gedung terasa sangat panjang dan dingin. Suara langkah kakinya sendiri memantul pelan di dinding kampus. Saat itu Nadia belum ada rasa takut, hanya rasa malas dan ingin segera cepat selesai. Begitu sampai di lantai 2, di mana tempat ruang lab berada, Nadia mulai merasa ada yang aneh. Biasanya, meski malam, masih ada suara dari luar, seperti suara motor-motor lewat, suara anjing menggonggong di kejauhan, atau suara angin yang menerpa jendela. Tapi di malam itu, lorong sangat sunyi sekali. Sunyi yang terasa seakan menekan telinga. Dan di tengah kesunyian itu, terdengar suara pelan seperti suara ketikan keyboard komputer. Nadia berhenti berjalan, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia yakin suara itu datang dari ruang lab yang berada di ujung lorong. Pikirannya langsung mencoba mencari jawaban. Mungkin ada mahasiswa lain, mungkin asisten dosen, atau mungkin satpam yang sedang pakai komputer. Tapi ada satu hal yang aneh. Lampu lorong mati, tapi dari celah bawah pintu lab terlihat cahaya putih dari monitor yang menyala terang. Nadia segera memperlambat langkahnya. Setiap kali dia mendekat, suara ketikan itu terdengar semakin jelas. Bukan hanya satu keyboard, tetapi seperti puluhan orang yang sedang mengetik bersamaan, cepat dan tidak beraturan. Seolah-olah semua komputer sedang dipakai untuk sesuatu yang sangat mendesak. Saat Nadia berdiri tepat di depan pintu lab, suara itu berhenti dan mendadak sunyi. Ia mendorong pintu pelan, dan pintu pun berderit halus. Dan ketika pintu ruang lab terbuka, di dalamnya terlihat semua komputer menyala. Layar-layar monitor menampilkan halaman kosong berwarna hitam, kursor berkedip cepat di setiap layar.
Kursi-kursi tertata rapi di depan meja kosong, tetapi tidak ada siapa-siapa. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin, ada bau samar. Seperti aroma kabel panas dan sesuatu yang lembab, mirip kain lama yang tidak pernah kena sinar matahari. Nadia melangkah masuk pelan, setiap langkah sepatunya menyentuh lantai terdengar jelas sekali. Dan saat dia berjalan melewati barisan komputer pertama, suara bunyi ketikan terdengar dari salah satu keyboard. Padahal tidak ada satupun tangan di sana. Kemudian mendadak semua keyboard berbunyi lagi. Dengan serempak dan cepat, seperti orang-orang tak terlihat yang sedang mengetik sesuatu dengan tergesa-gesa. Nadia pun membeku, tenggorokannya terasa kering. Matanya melirik seluruh ruangan. Terlihat kursi-kursi itu diam, tapi suara ketikan datang tepat dari atas meja. Monitor-monitor mulai menampilkan huruf, bukan kata yang jelas, hanya deretan karakter acak yang muncul sendiri. Huruf, angka, dan simbol memenuhi layar, seperti sesuatu yang sedang mencoba menyampaikan pesan tapi tidak tahu caranya. Udara menjadi lebih berat, Nadia pun mencium bau yang lain sekarang, yaitu aroma seperti besi berkarat bercampur debu lama. Dan di sudut ruangan, ada bayangan gelap terlihat lebih pekat dari yang lain. Bukan bayangan benda, melainkan lebih seperti sosok yang sedang berdiri. Beberapa bulan sebelumnya, Nadia memang pernah dengar cerita dari seniornya tentang ruangan lab itu. Dulu bertahun-tahun lalu, lab tersebut adalah ruang penelitian yang jarang dipakai mahasiswa biasa. Katanya dulu pernah ada proyek besar yang dikerjakan tim dosen dan beberapa mahasiswa terpilih. Mereka meneliti kecerdasan buatan dan sistem yang bisa belajar sendiri. Tiba-tiba proyek itu dihentikan mendadak karena salah satu mahasiswa yang ikut tim itu ditemukan meninggal di kosnya. Komputernya masih dalam keadaan menyala, menampilkan ribuan baris kode yang diketik tanpa henti selama berjam-jam sebelum kematiannya. Sejak saat itu, ruangan lab sering bermasalah. Komputer menyala sendiri, file misterius sering muncul, dan terkadang terdengar suara ketikan saat ruangan kosong. Namun cerita itu dulu cuma dianggap sebagai bumbu horor di kampus. Lampu ruangan tiba-tiba pun berkedip cepat hingga beberapa saat kemudian padam. Suara ketikan pun berhenti, namun digantikan dengan suara lain. Satu kursi di baris paling belakang bergeser pelan ke belakang, seperti ada yang baru saja berdiri. Nadia pun mundur secara perlahan. Nafasnya mulai terasa pendek. Dari layar monitor di dekatnya, terlihat huruf-huruf acak itu perlahan berubah. Tidak lagi dengan bentuk simbol, tapi mulai membentuk pola, seperti potongan kalimat yang tidak lengkap.
seolah-olah sesuatu telah mencoba mengingat cara menulis. Di layar paling ujung muncul satu kata yang terbentuk perlahan huruf demi huruf, lalu menghilang dan muncul lagi secara terus-menerus dan berulang, seperti sistem yang sedang rusak atau seseorang yang terjebak di dalam mesin. Udara pun makin dingin, dan dari sudut ruangan terlihat bayangan gelap itu pun mulai bergerak. Tidak berjalan tetapi meluncur dengan pelan, rendah seperti asap hitam yang tebal. Mendekati barisan komputer, dan setiap kali melewati satu kursi, kursi itu pun bergetar pelan. Bayangan itu kini berada tepat di belakang salah satu kursi, perlahan dengan bentuknya yang berubah, seperti siluet orang yang duduk dengan kepala menunduk ke arah monitor. Tangan memanjang ke arah keyboard, dan saat tangan itu menyentuh meja, semua keyboard berhenti bersamaan. Layar-layar monitor pun mati, diikuti dengan ruangan yang gelap total. Hanya ada lampu darurat merah di dekat pintu yang menyala redup, membuat seluruh ruangan terlihat seperti tenggelam dalam suasana yang mencekam. Tiba-tiba Nadia melihat semua kursi sekarang tidak lagi menghadap ke meja, tapi menghadap ke arahnya, seolah-olah para pengguna tak terlihat itu kini memperhatikannya. Dari arah sudut ruangan terdengar suara napas berat, tidak teratur dengan langkah kaki yang satunya menyeret pelan di lantai. Nadia pun tidak berani menoleh. Tapi bayangan panjangnya di lantai menunjukkan ada bentuk lain berdiri tepat di belakangnya. Bertubuh tinggi kurus dengan kepala miring tidak wajar. Dan di telinga Nadia terdengar suara ketikan pelan, bukan dari keyboard, tetapi seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Pola ketikan itu terasa seperti pikiran yang dipaksa masuk tentang kode, angka, dan huruf. Seolah-olah sesuatu mencoba menyalin dirinya. Dan dengan sisa tenaga, Nadia pun berlari keluar ruangan. Lorong terasa lebih panjang dari sebelumnya. Lampu-lampu padam satu persatu di belakangnya, seperti mengikuti langkahnya. Di ujung lorong sebelum tangga, Nadia sempat menoleh. Pintu ruangan lab yang masih terbuka. Terlihat semua monitor menyala lagi bersamaan. Akhirnya Nadia pun berhasil keluar gedung pada malam itu. Harddisknya masih tertinggal, tapi dia tidak pernah kembali lagi ke lab tersebut. Beberapa minggu kemudian, lab itu ditutup sementara karena alasan sedang perawatan sistem. Tapi mahasiswa lain mulai bercerita hal serupa. Kadang malam hari, dari lantai 2 gedung itu terdengar suara ketikan ramai padahal listrik utama sudah dimatikan. Dan jika ada yang nekat mengintip lewat jendela,
maka terlihat monitor-monitor di dalam ruangan menyala sendiri. Menampilkan halaman kosong dengan kursor yang berkedip-kedip, seperti sedang menunggu seseorang untuk melanjutkan apa yang belum selesai. Nah, teman-teman, coba deh kalian bayangkan, kalau kampus kalian yang kelihatannya biasa aja di siang hari, ternyata menyimpan sesuatu yang masih aktif saat semua mahasiswa pulang. Kalau kalian pernah ngalamin kejadian aneh di kampus atau di tempat kerja atau di tempat lainnya, tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Oh iya, jangan lupa, kadang tempat yang paling sering kita datangi justru paling banyak menyimpan jejak yang nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.